antara pilih yang kredit mobil baru atau kredit mobil bekas? Apa aja yang harus dipertimbangkan dari awal sampai akhirnya? Tentu saja yang pertama kita mesti kenali dulu kebutuhan kita apa. Oke. Terus kemudian yang kedua tentu saja dari sisi apa namanya kita bisa bandingkan Hmm. kita dari mobil yang baru atau mobil yang bekas sesuai juga dengan kebutuhan kita sendiri. Yang ketiga mungkin baru kita berpikir tentang bagaimana cara yang paling mudah atau tempat yang paling mudah atau perusahaan yang paling mudah bisa memberikan fasilitas pembiayaan dari mobil tersebut. Jadi kalau kita bicara apa namanya, tentu saja yang pertama kita harus lihat uang muka yang paling visible dan paling tepat fleksibel untuk kebutuhan kita itu seperti apa. Kemudian kita juga mesti lihat tingkat suku bunga yang ada, dan kemudian juga misalnya saya selalu bilang kadang-kadang beli mobil itu sama kayak kita beli mangga gitu. Jadi kalau kita bisa beli mangga 1 kilo sesuai sama dompet kita, itu berarti kita lihat sesuai dengan angsuran yang kita bisa bayar, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kita bicara tentang angsuran, berarti ada hubungannya dengan berapa lama kita akan kredit gitu ya. Dan kemudian saya rasa yang ketiga kita lihat kembali adalah masalah kendaraan tersebut kebutuhannya seperti apa. Begitu barangkali Mbak Sis. Oke, untuk kita memilih tadi ya dealernya atau di mana sih tempat kita bisa membeli kendaraan ini baik bekas ataupun baru, kan ada yang lebih memilih katanya lebih aman kalau pinjamannya ini dari bank gitu ya, kreditnya dari bank. Tapi ada juga yang lebih memilih untuk di lembaga pembiayaan saja atau peminjaman saja. Nah, kalau dari Pak Adit sendiri plus minusnya apa sih nih kalau kita ambil kredit dari bank ataupun dari lembaga peminjaman ini? Yang paling sederhana sih berpikirnya begini Mbak, kalau kita berbicara mau cari tingkat suku bunga yang paling murah, pasti kita larinya ke bank. Nah, Oke. tapi kalau kita berbicara kecepatan proses, kemudian fleksibilitas, kemudian kemudahan dan pelayanan untuk membantu kita mempermudah dalam pembelian mobil, saya rasa bisa dipertimbangkan perusahaan pembiayaan karena biasanya yang dikedepankan oleh perusahaan pembiayaan adalah kecepatan, kemudahan, dan fleksibilitas, Mbak. Oke, jadi kalau Dengan tadi katanya, ya bunga ada pertimbangannya lagi ya. Kalau tadi mau cari bunga yang lebih rendah, memang cenderung lebih bagus di bank gitu ya. Tapi kalau tadi mau ada hal-hal lain, lebih bagus lagi kalau di lembaga peminjaman. Nah, kalau dari sisi uang mukanya sendiri, Pak Adit, kalau kita beli mobil baru kan otomatis uang mukanya besar gitu ya. Tapi kalau di mobil bekas sendiri, apakah memang karena umurnya sudah lama, jadi otomatis uang mukanya bisa lebih kecil lagi? Tapi kan konsekuensinya kalau uang mukanya lebih kecil atau mungkin bisa diperkecil lagi sesuai dengan kemampuan kita, otomatis nantinya tenornya ini akan lebih lama dan memberatkan ya Pak Adit ya. Kalau Pak Adit sendiri menyarankannya seperti apa sih terkait dengan pengaturan uang muka dan tenor pembayaran ini? Oke, kalau sebelum menjawab pertanyaan Mbak Eksis, mungkin saya juga mau tambahkan sedikit. Biasanya kalau kita datang ke bank, itu uang muka yang diminta itu tinggi, Mbak. Jadi itu juga tergantung situasional finansial dari perusahaan itu sendiri. Oke. Nah, sementara kalau di perusahaan yang relatif itu semuanya fleksibel atau bisa diatur sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, jadi benar sekali yang seperti tadi Mbak Eksis bilang, jadi sebenarnya sangat tergantung dengan tabungan yang kita punya sekarang ini berapa. Nah, ini kita mau pakai semuanya untuk jadi uang muka atau cukup sebagian kecilnya misalnya seperti itu. Dan kalau kita berbicara seperti itu, juga terkait dengan tingkat suku bunga yang ada. Dan tingkat suku bunga yang ada itu akan relatif menjadi tidak dominan setelah kita berhitung secara cermat tentang uang muka dan masa kreditnya itu sendiri. Karena kalau kita berbicara kembali saya bicara di bank, biasanya tingkat masa kreditnya itu relatif lebih pendek. Sementara kalau kita berbicara di perusahaan pembiayaan itu bisa memberikan fasilitas pembiayaan hingga sampai 5 tahun bahkan gitu. Kira-kira begitu.
Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.